Yesus kebenaran-Mu. Ubahku menjadi ciptaan yang baru. Yesus, ku sembah-Mu. Yesus, ku puji-Mu. Kasih setia-Mu dan kebenaran-Mu bawaku lebih dekat pada terang-Mu. Kau telah mati bagiku sebagai bukti kasih-Mu. Yesus, Kaulah Tuhan. Ku naikkan syukurku. Kau berikan janji-Mu, tuntun setiap langkahku. Yesus, kebenaran-Mu. Ubahku menjadi ciptaan yang baru. Yesus, ku sembah-Mu. Yesus, ku puji. Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Saya percaya kita semua sehat dan baik. Puji Tuhan, selamat bergabung di dalam ibadah online dari Grace of Christ Community Church. Saya percaya kita pasti sangat diberkati. Amin. Lewat pujian penyembahan akan kita naikkan. Kita juga akan menerima kebenaran firman Tuhan yang judulnya tanda-tanda orang percaya. Kita juga akan menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus serta minyak zaitun sebagai tanda kesukaan di hadapan Bapa di sorga. Saudara boleh siapkan Alkitab saudara, siapkan minyak, siapkan roti dan anggur, dan juga masih ada kesempatan buat saudara untuk membagikan link yang saudara terima kepada saudara, keluarga, siapapun, supaya mereka juga diberkati sama seperti kita. Haleluya. Sebelum kita mulai, saya mengundang kita semua untuk berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk nama Tuhan Yesus Kristus yang penuh kuasa. Nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah menerima keselamatan yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah menerima pengampunan dosa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah menerima kesembuhan dan mujizat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah disucikan, dikuduskan, dibenarkan, dan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah menerima kuasa menjadi anak-anak Bapa yang di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bertekuk lutut segala kuasa yang ada di langit, di atas bumi, dan di bawah bumi. Dan biarlah segala lidah mengaku, Yesus Kristus adalah Tuhan dan keselamatan bagi setiap orang. Haleluya. Datanglah Bapa kerajaan-Mu. Bapa, aku serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Roh Kudus yang mengurapi kami semua, memenuhi kami, memberi kekuatan, memberi sukacita melayani-Mu. Dan aku percaya Tuhan, Kau mengurapi anak-Mu yang terkasih, Pastor Senior, Pastor Joshua Tumakaka. Ia akan menyampaikan kebenaran firman, di mana firman-Mu diberitakan ada kuasa, ada mujizat, ada kesembuhan, ada kelepasan, ada kelegaan bagi setiap yang mendengar. Dan aku percaya melalui pelayanan ini banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Urapi tim worship, urapi tim musik, urapi tim online, siapapun yang bersama-sama melayani. Terutama semua anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah ini. Mereka semua dilawat oleh Roh Kudus. Mereka semua menerima mujizat, menerima pemulihan dalam kehidupan, dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, bahkan di dalam bisnis mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bersama-sama kita katakan
Amin. Baik, puji nama Tuhan. Sama-sama saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Yang bersuka cita, sama-sama kita mau tepuk tangan di atas kepala kita. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Bersama-sama bukti karya-Mu nyata, dari hari ke hari besar cinta-Mu, besar cinta-Mu nyata, dari generasi ke generasi. Kau angkat sakitku, Kau angkat beban hidupku. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Haleluya. Mari sekali lagi bersama-sama katakan bukti karya-Mu. Bukti karya-Mu nyata, dari hari ke hari besar cinta-Mu, besar cinta-Mu nyata, dari generasi ke generasi. Kau angkat sakitku, Kau angkat bebanku, Kau angkat beban hidupku. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Mari beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Terpuji nama Tuhan. Mari teduhkan hati kita bersama-sama saat ini di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bawa hati kami Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Kami ingin masuk Tuhan dalam hadirat-Mu Bapa. Kami ingin mendengar Tuhan perkataan-perkataan kudus-Mu Tuhan. Perkataan yang mulia. Kami bawa hati kami Bapa untuk dapat menyembah-Mu di ruang Maha Kudus-Mu. Haleluya. Penuhi hati
suaramu oh Tuhan di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Mari bersama-sama jemaat yang dengan imanmu bersama penuhi hatiku dengan kasih-Mu, dengan kasih-Mu. Sebab kami rindu memandang wajah-Mu Tuhan. Ku rindu memandang wajah-Mu oh Tuhan di dalam kekudusan-Mu. Bawa kami dekat-Mu dalam hati-Mu, dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu oh Tuhan di tempat kudus-Mu sekarang. Rasakan Engkau, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan
bersama Dia, Raja yang besar, Raja yang dahsyat. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Kau Bapa yang besar, dalam kekudusan kami hanya puji dalam kekudusan Bapa yang dimuliakan. Kami bersyukur panjatkan setiap apa yang menjadi kerinduan. Sebab Tuhan hadir dalam setiap pujian penyembahan anak-anaknya saat ini. Dia Tuhan yang menjadi sumber jawaban dalam setiap doa. Dia sumber berkat dalam hidupmu. Dia Tuhan yang menjadi sumber sukacita, sumber kesembuhan, sumber kelepasan dalam hidupmu. Mari berdoa dengan imanmu, bangunkan imanmu setiap malam bersyukur Tuhan di hadapan. Kami bersyukur untuk kasih-Mu Tuhan saat ini. Tak ingin kami jauh Tuhan dari hadirat-Mu. Tak ingin kami lepas Tuhan dari hadirat-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan sumber kekuatan kami Tuhan. Haleluya, haleluya.
kedua belah tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Mari rasakan kasih-Nya menjamah setiap hatimu saat ini. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari sama-sama. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu Tuhan. Bersama-sama. Hadirat-Mu memenuhi. Rasakan hadirat-Mu Tuhan saat hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya, haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpuji nama-Mu sampai selama-lamanya Bapa. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena di hadirat-Mu kami menerima kasih karunia dan anugerah yang berlimpah-limpah. Kami merasakan kasih-Mu, menerima kesembuhan, menerima kemerdekaan di dalam Kristus. Dan berfirmanlah ya Bapa, ya Roh Kudus, biarlah setiap kami mengenal kasih-Mu yang sempurna di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mengenal Bapa yang adalah kasih, menerima anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang Kau taruh di dalam lidah bibirku. Kuduskan agar setiap kata kalimat menjadi berkat, menyembuhkan yang sakit, memulihkan yang luka, dan memberkati kami semua. Memberikan kekuatan, penghiburan bagi yang duka, memberikan kami semua sukacita dan pengharapan di dalam Kristus. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ya Roh Kudus, berfirmanlah. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Dengan sukacita bersama-sama katakan amin. Kita boleh tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bersama-sama akan menerima firman dengan tema tanda-tanda orang percaya. Tanda-tanda orang percaya ini adalah perkataan Tuhan Yesus Kristus sebelum Ia naik ke surga. Mari kita baca di dalam Markus pada pasalnya yang ke-16 ayat yang ke-17 dan 18. Demikian firman-Nya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku.
Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ayat 18, mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Amin. Ini hal yang luar biasa dan ini adalah anugerah yang Bapa berikan buat kita sebagai orang percaya. Itu disebutnya tanda-tanda orang percaya. Ketika wilayah di belakang rumah saya nggak jauh dari rumah kira-kira 400-500 meter gitu di sebuah tanah kosong dikasih pelang akan dibangun suatu mall, ada Starbucks di situ, ada Gramedia di situ, ada semua yang saya perlu, yang biasa saya cari jauh dari tempat rumah saya, itu belum dibangun tapi ada sukacita, ada tanda-tanda kehadiran, sesuatu yang memberkati saya. Itulah sebabnya penting tanda-tanda bagi orang percaya Tuhan nyatakan buat kita. Dan jangan pernah lupakan Yesus naik ke surga berhubungan dengan pemerintahan kerajaan Bapaknya. Dan jangan pernah lupakan bahwa Yesus datang di dalam Yesaya ditulis bahwa di bahunya seorang anak telah lahir, di bahunya ada government, ada pemerintahan. Jadi kita tidak bisa lepaskan hal ini dengan pemerintahan kerajaannya Bapa. Bahwa pemerintahan kerajaan surga mau memerintah di dunia kita sekarang melalui kita. Ini akan menjadi hal yang memerdekakan kita kalau kita memahami kebenaran ini. Itu sebabnya di dalam teks Paulus menunjuk orang-orang kudus, orang-orang percaya sebagai ambasador. Ambasador adalah suatu jabatan politis, jabatan yang mengandung kekuatan pemerintahan. Karena kepada kita diberi anugerah bukan hanya sebagai orang percaya untuk menjadi orang agamawi atau orang percaya menjadi seorang beragama Kristen. Tetapi sebagai orang-orang yang membawa kekuasaan kerajaan Bapa. Yang pertama, tanda-tanda orang percaya menyatakan bahwa kehadiran kerajaan Bapa sudah datang. Di dalam Matius 12 pada ayatnya ke-28 Tuhan Yesus menyatakan ini ketika ia berbincang dengan orang-orang ahli-ahli Taurat. Dikatakan demikian, Matius 12 ayat 28. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Bapa, maka sesungguhnya kerajaan Bapa sudah datang kepadamu. Coba kita lihat dari ayat 26-nya. Ayat 26 mengatakan demikian, ayat 26. Demikianlah juga kalau iblis mengusir iblis, ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Perhatikan, kerajaannya dapat bertahan. Ayat 27. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Ayat 28 baru Tuhan katakan, tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Bapa, maka sesungguhnya kerajaan Bapa sudah datang kepadamu. Kehadiran kita dimanapun kita berada sesungguhnya menyatakan kerajaan Bapa sudah hadir. Dan kerajaan Bapa sudah hadir di dalam tulisan Paulus menggunakan bahasa yang lebih praktis, menggunakan kata tentang hal-hal yang biasa terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Untuk kita juga bukan hanya dibebaskan dari kuasa setan yang sifatnya kuasa kegelapan, roh-roh jahat. Tapi sesungguhnya juga di dalam bentuk kehidupan supaya tidak ada lagi kebencian, tidak ada lagi dusta, tidak ada lagi yang jahat. Tulisan Efesus pada pasal 4 ayatnya yang ke-27 sampai 29 mengatakan demikian. Dari ayat 26, 27, 28, 29. Demikian katanya. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Jangan memberi kesempatan kepada iblis. Kemudian, orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu. Supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Bapa yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Kita boleh lanjutkan ya, lanjutkan ayat berikutnya menggunakan perkataan begini. Kita baca ayat 31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu.
demikian pula segala kejahatan. Kehadiran kerajaan Bapa dinyatakan dengan kasih yang besar. Itulah sebabnya jika kita percaya kita dikasihi, di dalam segala kekurangan kita nggak akan mencuri. Di dalam segala kekurangan kita percaya ada kasih yang sanggup memberkati kita. Di dalam segala kenyataan hidup yang pahit kita tetap punya pengharapan, kita tidak akan kecewa. Dan semua kekecewaan dan kepahitan ini mempunyai kuasa menguasai sebuah teritori. Dan teritori ini menyangkut kehidupan kita, pikiran kita, perasaan kita, hubungan kita dengan sesama. Karena zaman sekarang, zaman modern udah bukannya lagi di banyak tempat ada hal-hal yang sifatnya angker atau ada kekuasaan roh jahat. Teknologi pun sudah mengalahkan itu, tetapi kehendak Bapa di dalam kehidupan kita, kita benar-benar mengusir setan-setan demi nama Yesus yang penuh kuasa. Kenapa demi nama Yesus? Karena Yesus Raja. Untuk kasih tahu di mana kita datang, wilayah itu menjadi wilayah kerajaan, wilayah damai sejahtera, wilayah berkat berkelimpahan, wilayah orang-orang dipulihkan, menerima kasih karunia, menerima anugerah keselamatan. Karena kita adalah dutanya Kristus, ambasadornya Kristus. Yang diurapi, yang diberkati. Bahkan secara radikal kalau kita baca di dalam Lukas 10 ayat 19. Menulis demikian, Lukas 10 ayat 19. Ketika Tuhan memberikan kuasa kepada murid-murid. Lukas 10 ayat 19. Demikian firman-Nya. Sesungguhnya, ia menggunakan kata sesungguhnya. Aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk apa? Menginjak ular dan kalajengking. Dan kuasa untuk apa? Menahan kekuatan musuh. Sehingga tidak ada, ini keren banget, tidak ada yang akan membahayakan kamu. Kalajengking tidak pernah membunuh. Tapi kalajengking membuat orang sakit dan menderita. Jadi kehendak Bapa di mana kita hadir. Semua kekuatan yang membuat penderitaan. Semua kekuatan yang jahat termasuk di dalamnya. Kebencian, kepahitan, kekecewaan. Hal-hal yang mendukakan Roh Kudus tidak ada. Di dalam konteks Efesus, hal-hal yang mendukakan Roh Kudus adalah ketika orang yang membutuhkan kasih karunia justru dihakimi. Orang yang membutuhkan pengampunan justru dia dihukum. Orang yang bersalah justru dia ada di dalam pendakwaan. Orang-orang yang seperti itu sebenarnya adalah orang-orang yang membutuhkan kasih karunia. Kehendak Bapa, kenapa kita ditebus dengan darah? Supaya kita memahami bahwa nilai hidup kita sangat mahal. Dan kasih yang begitu besar yang Bapa berikan kepada kita adalah kasih yang cuma-cuma yang dibayar oleh Yesus dengan penderitaan. Supaya di mana kita hadir, kita bisa mengampuni. Kita bisa memberikan anugerah, perkataan-perkataan yang penuh kasih karunia kepada orang-orang yang membutuhkan. Berbahagialah. Karena inilah tandanya orang percaya yang pertama. Ia menyatakan kehadiran kerajaannya Bapa. Dan kerajaan Bapa tidak ada kemiskinan, tidak ada penderitaan, tidak ada lagi kutuk. Tuhan Yesus penuh kasih karunia memberkati kita dengan kuasa Roh Kudusnya. Minggu yang akan datang kita akan lebih tepat 5 Juni. 5 Juni kita akan merayakan pencurahan Roh Kudus. Dan kita akan membahasnya lebih detail di sana. Tetapi biarlah hari ini kita memahami. Tuhan Yesus naik ke sorga. Dia kembali ke rumah Bapa. Di mana Bapa berkuasa di alam yang tidak terlihat. Tetapi kepada kita di alam yang terlihat. Dia menyatakan kuasanya hadir. Dengan tanda-tanda yang diberikan kepada kita. Yang pertama, kehadirannya dinyatakan melalui hidup kita. Setan tidak berkuasa lagi. Nama Yesus yang paling tinggi. Nama di atas segala nama. Bukan nama setan, bukan nama kuasa kegelapan. Bukan nama roh jahat. Bukan nama kuasa-kuasa yang menguasai penghulu-penghulu di udara yang menguasai kekuasaan kerajaan kegelapan. Tetapi Yesus Kristus. Dan Tuhan mau di mana kita hadir, kita membawa nama Yesus yang penuh kuasa itu. Yang kedua, tanda-tanda orang percaya dikatakan berbahasa-bahasa yang baru. Tapi kita mau menerjemahkannya di dalam pemikiran, memiliki pikiran Kristus. Kalau kita membaca 1 Yohanes 5 ayatnya yang ke-19. 1 Yohanes 5 ayat 19. Dikatakan demikian.
Kita tahu bahwa kita berasal dari Bapa dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Seluruh dunia. Ini bukan perkataan saya, firman yang mengatakan demikian. Seluruh dunia ada di bawah kuasa si jahat. Kita berasal dari Bapa. Tuhan mengatakan kepada dirinya di dalam Kejadian 1, marilah kita menjadikan manusia segambar serupa dengan kita supaya mereka berkuasa. Berkuasa di mana? Di wilayah yang disebut bumi. Di wilayah yang disebut earth. Tubuh kita berasal dari debu tanah. Tapi kita berasal dari Bapa. Ini keren banget. Sehingga kenapa Tuhan membutuhkan kita? Karena domain wilayah kekuasaannya Tuhan di alam roh. Itu sebabnya dia disebut raja. Memiliki wilayah kerajaan. Kingdom. Kerajaan. Wilayah di mana semua yang ada di dalam wilayah itu miliknya. Tetapi dia telah memilih kita karena kasihnya. Supaya di dunia nyata ini dia dapat menyatakan kasihnya, menyatakan kuasanya. Supaya semua yang ada di bumi ini ada di bawah kuasa Yesus Kristus. Karena pengenalan akan Bapa yang adalah kasih. Karena pengenalan akan Yesus yang telah berkorban. Itu sebabnya dikatakan berbahasa yang baru. Kalau kita lihat yang paling gampang contohnya tuh kayak misalnya di Amerika Selatan tuh. Di Amerika Selatan tuh banyak pulau-pulau. Ada Kuba, ada Haiti, ada Trinidad, ada Bahama. Setiap bagian pulau-pulau itu negara-negara yang berbeda. Dan kalau kita pelajari sejarah, negara-negara itu berbahasa yang berbeda. Ada yang berbahasa Perancis, ada yang berbahasa Spanyol, ada yang berbahasa Inggris. Kenapa demikian? Karena dari bahasanya diketahui negara mana, kerajaan mana yang berkuasa atas negara itu. Karena mereka dulu jajahan, sama seperti kita. Kita dulu dijajah Belanda 350 tahun. Makanya jadi kayak ke Belanda-Belandaan, minumannya juga teh. Tapi sesungguhnya ini adalah suatu gambaran betapa bahasa dipengaruhi oleh penguasa yang menguasai. Kehendak Bapa kita tidak hidup di dunia di bawah kuasa si jahat. Bahasa-bahasa baru kita diberi bahasa roh. Tetapi kita mau membahasnya dengan perspektif yang lain hari ini. Untuk memahami bahwa semua bahasa yang berasal dari si jahat itu bukan kosakata kita. Kosakata kita berasal daripada Bapa. Bapa adalah roh. Sehingga kalau ada pendakwaan dari si jahat, ada kenyataan yang datang dari si jahat. Kita mau menyatakan kabar baik yang Yesus berikan. Kalau orang stres karena resesi, kita dapat mengatakan karena Yesus di masa resesi ini kita pasti terpelihara. Kalau ada ancaman, ada peperangan, ada kekacauan, ada hal-hal yang mengancam kita, membuat orang-orang takut sehingga pikirannya dibuat khawatir untuk hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan. Misalnya, nanti gimana di masa depan, nanti gimana minggu depan, nanti gimana besok. Itu wilayah yang tidak bisa kita kendalikan. Tapi kita mulai memikirkannya sekarang seolah-olah kita mempunyai kuasa untuk merubah hal itu. Yang terjadi orang jadi stres. Atau gimana anakku, gimana orang tuaku. Hal-hal yang tidak dapat kita kuasai. Tapi menguasai pikiran kita. Dan si jahat mulai menaruh hal-hal yang buruk dalam pikiran kita. Nah, kehendak Bapa, kita bukan hanya berbahasa roh saja. Tetapi mengatakan perkataan-perkataan yang dari pikiran Kristus. Kita orang-orang yang telah dibenarkan. Katakan amin untuk itu. Kita orang-orang yang telah dikuduskan. Kita boleh tersenyum. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dikuduskan. Dikuduskan. Menjadi bagiannya Tuhan Yesus. Supaya semua ancaman dunia tidak mengancam kita. Justru perkataan kita akan merubah keadaan yang kita lihat, yang kita rasakan. Karena kepada kita diberi kuasa. Bukan hanya bahasa-bahasa baru di dalam bahasa atau tata bahasa. Tetapi bahasa-bahasa yang bersumber dari Yesus Kristus. Yang dapat mengatakan sembuh pada penyakit. Berkat yang mengatakan kepada kekurangan diberkati. Mengatakan kepada ancaman kita dilindungi, diproteksi. Dan bagi kita ada kekekalan. Ini keren banget sebenarnya.
Dan banyak orang berpikir tentang kerajaan surga untuk naik ke surga dan hidup di surga. Tidak. Tuhan nanti akan membuat langit baru, bumi baru. Tuhan sangat concern dengan keadaan bumi yang sempurna. Ketika kita nanti diangkat, kita akan menerima tubuh yang sempurna dan memerintah di bumi. Jadi kalau ada yang kepengen cepat ke surga, beberapa orang bercanda sama saya tentang ketika saya mengatakan Maranatha, datanglah Tuhan Yesus. Pak, jangan cepat-cepat datang. Karena berpikir datang Tuhan Yesus kita akan diangkat ke surga saja. Tidak, kita nanti akan kembali ke bumi bersama Tuhan Yesus. Itu penting kita sekarang mengatakan bahasa-bahasa yang berasal dari masa depan. Masa depan itu semua yang sempurna dari Tuhan Yesus. Bahasa-bahasa yang mengatakan damai sejahtera. Bahasa-bahasa yang mengatakan pengampunan. Bahasa-bahasa yang mengatakan kasih karunia Kristus melimpah atas kamu. Bahasa-bahasa yang mengatakan damai sejahtera yang berasal dari Tuhan Yesus memelihara hidup kita. Supaya kita tidak takut, kita tidak khawatir. Tuhan memberikan kepada kita tanda-tanda orang percaya. Dengan bahasa yang lain, dengan penuh kasih saya katakan. Bahkan sering di dalam perkumpulan orang-orang yang percaya Yesus Kristus. Banyak perkataan khawatir. Banyak perkataan-perkataan yang takut, cemas. Disitulah kita yang mengerti kebenaran ini. Mengatakan bahasa-bahasa baru. Untuk menjadi berkat. Memberi damai sejahtera. Dan kasih karunia yang melimpah-limpah. Dan yang ketiga. Ini adalah anugerah buat kita. Di dalam Markus 16 ayat 18. Dikatakan begini. Mereka akan memegang ular. Mari kita baca sekali lagi ayat 18, Markus 16. Demikian firman-Nya. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ayo kita senyum dulu, kita tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saya senang sekali ayat ini karena ayat ini menggunakan kata meletakkan tangan pada orang sakit. Di satu hari ada kesempatan saya menerima anugerah diminta mendoakan orang sakit. Dan saya meletakkan tangan pada orang sakit. Saya nggak doa, dengan iman ini terjadi. Walaupun kemudian karena dilihatin terus sama teman-teman akhirnya saya ucapkan sembuhlah. Tapi sebenarnya dengan iman saya berpikir Tuhan genapi firman-Mu dalam hati saya, dalam pikiran saya. Tuhan genapi firman-Mu, bukankah Engkau mengatakan meletakkan tangan orang sakit? Meletakkan tangan atas orang sakit. Dan ini akan terjadi, mereka sembuh. Ini luar biasa sekali. Yang ketiga, tanda-tanda orang percaya adalah penuh mujizat. Dan memerintah bersama-sama Bapa. Ini adalah kasih karunia yang luar biasa. Kalau kita pernah membaca di dalam 2 Korintus 4 ayat 13. 2 Korintus 4 ayat 13. Mari kita lihat ayatnya. 2 Korintus 4 ayat 13. Dikatakan demikian. Demikian firman Tuhan, namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Jadi Bapa berkehendak kita bukan hanya memiliki iman, tetapi dengan jelas dikatakan roh iman yang sama. Yang sama yang nulis Paulus. Dan Paulus yang menulis ini dia juga yang menulis firman di dalam kitab Roma. Dan di dalam kitab Roma pada pasal 8 ayat 1. Roma 8 ayat 1 dikatakan demikianlah sekarang tidak ada penghukuman. Kalau kita lihat di dalam teks bahasa Inggris, King James Version, kata penghukuman itu bicara condemnation. Pendakwaan. Secara fisik tanda-tanda orang percaya memegang ular. Tapi zaman sekarang kayaknya udah jarang banget kita ketemu ular. Kecuali di desa. Tetapi ular kita pegang ular artinya ular itu tidak berkuasa. Bahkan meminum racun maut tidak celaka. Racun maut yang paling dahsyat diminum sekarang adalah pendakwaan. Jadi kalau kita suka mendengar suatu pembicaraan orang melakukan sesuatu. Karena mendengar sesuatu yang negatif, kemudian dia melakukan hal yang negatif. Kita mengatakan begini kalau sama teman-teman, ya lu makan sih perkataannya.
disebut dimakan. Demikian juga, minum itu bukan tentang minum secara fisik saja. Pegang ular bukan pegang ular secara fisik saja. Kita harus percaya bahwa kepada kita diberi kuasa. Ular, si jahat, si pendakwa tidak berkuasa lagi atas kita. Kalau Tuhan tidak berkenan kepada kesehatan fisik, Dia tidak akan memberikan kebenaran firman yang mengatakan oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Itu sebabnya kepada kita yang percaya diberikan kuasa yang sangat dahsyat, bahkan meletakkan tangan orang sakit sembuh. Tapi yang utama daripada hal itu adalah si jahat tidak berkuasa atas kita karena kita diberi otoritas untuk memerintah bersama Yesus Kristus. Karena sekarang telah datang kuasa dan pemerintahan. Pemerintahan dan kuasa. Lebih mudah bagi orang-orang percaya mengatakan kuasa. Tapi di balik kuasa itu ada government, ada pemerintahan. Ada pemerintahan. Pemerintahan yang hadir. Yang hadir melalui siapa? Melalui kehadiran anak-anak Tuhan. Dan kehadiran anak-anak Tuhan membuktikan bahwa dunia yang jahat itu tidak berkuasa kepada anak-anaknya. Itu sebabnya Tuhan memberikan bukan hanya berkat, tapi roh kemurahan, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan. Kemurahan itu adalah roh yang berasal dari Bapa. Kemiskinan dan kebangkrutan bisa terjadi karena kemurahan hilang. Di mana ada kemurahan, di situ ada anugerah bagi orang-orang yang kekurangan. Berbahagialah karena kita sesungguhnya orang-orang yang keluar dari peperangan. Pandemi bukan tentang peperangan roh. Pandemi tentang peperangan fisik. Karena virus itu menyerang fisik. Dan kita ini sekarang sudah melewati pandemi itu. Kita sedang menantikan pemerintah mendeklar bahwa ini semua menjadi endemi. Dan kita adalah orang-orang yang seperti orang-orang yang berjalan keluar dari peperangan. Kalau kita lihat film-film peperangan mungkin ada orang-orang yang bersembunyi. Begitu dinyatakan perang selesai orang-orang itu keluar. Orang-orang yang akan berjalan dengan harapan baru. Firman hari ini mau mengingatkan. Kepada kita ada tanda-tanda sebagai orang percaya. Ada tanda-tanda kehadiran kerajaan. Supaya kita bukan hanya dipulihkan. Tapi kita menjadi berkat. Kita bukan hanya diberkati. Tapi kita menyatakan pemikiran Kristus. Karena bahasa itu ekspresi dari pikiran. Dan pikiran Kristus mau diekspresikan. Karena sesudah pandemi ini ada banyak orang-orang yang kehilangan. Kehilangan keluarganya, kehilangan bisnisnya, karirnya. Mereka semua butuh dipulihkan. Kalaupun ada di antara kita yang mengalami hal itu. Hari ini ada kabar baik. Ada kasih Tuhan yang melimpah. Yang akan memulihkan kita. Ada anugerah. Dan kemurahan Bapa yang melimpah yang akan memberkati kita. Percayalah dan jadilah teguh, jadilah kuat. Karena Yesus sendiri menyatakan itu. Bahwa inilah menjadi tanda-tanda orang percaya. Dan Dia mau kita hidup dengan penuh mujizat. Itu sebabnya kepada kita diberi kuasa memegang ular. Bahkan minum racun maut. Kita tidak celaka. Karena kepada kita ada kasih-Nya yang luar biasa. Diberkatilah kita ketika kita menjadi percaya. Karena Tuhan memberikan kepada kita berkat. Dan berkat yang terbesar adalah tubuh dan darahnya. Tubuh dan darahnya memeteraikan kita menjadi satu dengan Dia. Menjadi satu dengan Bapa di dalam Yesus Kristus. Bapa tidak pernah bisa menjadi satu dengan kita saat ini. Karena kita ada di dalam tubuh yang dosa. Ini tubuh kita adalah keturunan Adam yang berdosa. Tetapi Yesus telah menguduskan kita. Sehingga di dalam Yesus kita sekarang menjadi satu dengan Bapa. Roh Bapa ada di dalam kita. Iblis tidak dapat mendakwa kita lagi. Kita tidak ada di bawah pendakwaan. Kita tidak ada di bawah kuasa si jahat. Kita adalah orang-orang yang akan mengusir setan-setan bukan hanya di alam roh. Tapi mengusir setan-setan yang berusaha menguasai hati dan pikiran kita. Kebencian, kepahitan, semua yang jahat, ketidakpercayaan. Kita bukan hanya orang-orang yang menerima otoritas dan kuasa. Tapi kita adalah orang-orang yang memiliki pikiran Kristus. Sehingga di mana kita berada kita akan mengatakan perkataan-perkataan Kristus. Apakah bisnis kita, karir kita, usaha kita. Kalau lagi susah, membutuhkan pemulihan, membutuhkan berkat.
Kalau membutuhkan perluasan, membutuhkan hal-hal yang lebih besar dari apa yang sudah kita kerjakan, kita juga perlu perkataan-perkataan yang penuh kuasa. Bahwa ada pengharapan, ada berkat yang lebih besar, ada pertolongan, ada janji Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Semuanya diberikan kepada kita karena kasih. Dan kita adalah orang-orang yang hidup penuh mujizat. Diberi kuasa memegang ular. Kita berkuasa atas si jahat. Kita tidak hidup di bawah pengaruh si jahat lagi. Dan ini yang keren. Tuhan menyembuhkan banyak orang melalui kehidupan kita. Dikatakan kita meletakkan tangan dan orang sakit sembuh. Diberkatilah kita semua. Jadilah pulih, jadilah sembuh, jadilah diberkati. Karena Kristus, dia sangat mengasihi kita. Dan dia mau kita menerima anugerahnya. Tanda-tanda ini menyertai kamu dan saya. Kita akan mengusir setan demi nama Yesus. Di mana kita hadir, kerajaan Bapa hadir di situ melalui kehidupan kita. Kita akan berbahasa-bahasa baru. Kita akan mengatakan kepada kemiskinan, berkat. Kepada penyakit, sembuh. Kepada kutuk sudah dipatahkan. Kepada ancaman, pengharapan di dalam Kristus. Kepada kelemahan, kekuatan karena iman. Bahkan kita diberi bahasa-bahasa roh untuk berkata-kata dengan Bapa. Dan kepada kita juga diberi anugerah. Setan tidak berkuasa atas kita. Kita berkuasa atas setan, berkuasa atas yang jahat. Kita akan memerintah bersama Tuhan Yesus. Mengeksersis kehidupan kita. Apa yang kita ikat di bumi, terikat di surga. Apa yang kita lepaskan di bumi, terlepas di surga. Bahkan di dalam kehidupan kita ada kesembuhan. Kita meletakkan tangan pada orang sakit. Dan orang sakit menerima kesembuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah kita semua. Kita boleh tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Aku berdoa ya Bapa. Biarlah semua yang bersama-sama kami menerima anugerah-Mu. Tanda-tanda ini akan menyertai kami semua. Kami diberi kuasa yang besar. Karena Kristus telah mati, bangkit dan naik ke sorga. Kami adalah milik-Mu, kepunyaan-Mu, warga kerajaan-Mu. Di mana kami hadir. Hadirat-Mu, kerajaan-Mu hadir bersama kami. Di mana dunia dipengaruhi si jahat dan kuasa kejahatan, kuasa kegelapan. Kami hadir membawa pikiran-pikiran Kristus dan perkataan-perkataan Kristus. Karena kami percaya dan kami mengatakannya dalam nama Yesus. Bahkan di mana kami ada, si jahat tidak berkuasa lagi. Dan kami meletakkan tangan pada orang sakit. Ada kesembuhan, ada berkat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Kita akan menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita siapkan roti kita. Dengan iman kita angkat roti ini. Dengan percaya, dengan sukacita. Bersyukurlah. Karena persembahan tubuh Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Dan oleh darah Tuhan Yesus Kristus, segala dosa kita telah diampuni. Kita bersyukur, kita sekarang menjadi orang-orang yang diberkati, bebas dari kutuk. Bebas dari yang jahat, bahkan dibebaskan dari segala sakit dan penderitaan. Oleh kuasa Roh Kudus kita hidup bagi kemuliaan Bapa. Dan percaya, seperti perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib, tetelestai, semua sudah selesai. Kita terima, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang dipecahkan untuk kita memiliki hidup dan memilikinya di dalam segala kelimpahan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terimalah, makanlah. Kita angkat cawan saja. Dengan iman oleh darah Tuhan Yesus Kristus, kita sekarang menerima perjanjian yang baru dan yang kekal. Menerima pengampunan dosa dan jaminan keselamatan yang kekal. Menerima kasih karunia dan anugerah kebenaran yang berlimpah-limpah untuk kita hidup dan berkuasa oleh Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus yang berkorban bagi kita. Kita semua menjadi satu tubuh Kristus yang esa.
Mempelai Tuhan yang suci, yang kudus, yang tidak bercacat celah. Kita semua akan diangkat di dalam kemuliaannya, pesta perkawinan anak domba. Memerintah di dalam kerajaan Bapa dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kita terima dengan iman, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Apabila ada minyak di tanganmu, minyak zaitun, kita doa minyak ini dikuduskan sebagai tanda kesukaan, di mana minyak ini dicurahkan ada mujizat, ada kuasa, ada anugerah yang besar, dan kasih karunia yang melimpah-limpah. Di satu saat Tuhan memberi anugerah pelayanan yang luar biasa, karena ada seorang bapak datang kepada saya, di dadanya ada kanker, dan waktu dibuka, tulang rusuknya udah kelihatan. Menurut kesaksian bapak itu, bahkan beberapa orang yang mendoakan gak mau lihat, karena mengerikan lihatnya. Tapi saya tidak pernah mendengar cerita itu, karena waktu bapak itu datang untuk minta didoakan, saya katakan kita ke tempat terang. Buka, dan saya curahkan minyak di tempat luka itu. Saya hanya mengatakan sembuh, jadi pulih. Dan luka itu tertutup sampai akhirnya bentuknya seperti gini, seperti dioperasi dijahit. Sembuh total. Hanya karena percaya. Di mana kita curahkan minyak, di situ ada kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah oleh kuasa Roh Kudus. Maka diberkatilah kita semua. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kita sangat diberkati lewat kebenaran firman Tuhan Yesus Kristus. Beberapa hal, tapi yang paling saya tangkap salah satu adalah di mana kita hadir sebagai orang percaya. Kuasa kerajaan sorga menyertai kita. Dan di situ ada mujizat, ada kuasa. Bahkan iblis tidak berkuasa lagi atas kita. Haleluya, saudara boleh tepuk tangan di tempat saudara berada. Puji Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberi persembahan yang terbaik buat pekerjaan Tuhan melalui pelayanan ini. Biarlah apa yang kita beri dari kelimpahan, karena Bapa telah memberkati kita lebih dahulu dengan berkat-berkat yang berlimpah-limpah. Mari saya ajak untuk berdoa sebelumnya. Bapa, terima kasih, bersyukur buat firman-Mu yang Engkau berikan bagi kami lewat Pastor Joshua Tumakaka. Dan kami percaya bahwa tanda-tanda orang percaya menyertai kehidupan kami. Ada kuasa yang luar biasa, yang dahsyat, mengalahkan setiap musuh, bahkan si jahat, bahkan meletakkan tangan atas orang sakit sembuh. Dan di mana kami hadir, ada hadirat Tuhan yang luar biasa, menyertai, memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya kami anak-anak-Mu membawa persembahan kami kepadamu. Biarlah setiap persembahan yang kami bawa ini Bapa, dikuduskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk dipakai untuk kemuliaan nama-Mu di muka bumi ini. Dan kami percaya setiap yang memberi, siapapun kami yang memberi, Tuhan berjanji akan memberkati kami berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk penyertaan-Mu. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang dahsyat, yang luar biasa. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap memberi dengan sukacita. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Sebab
Haleluya. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu Saudara semuanya. Dan saya percaya apa yang kita beri kepada Tuhan Yesus dengan iman akan diperhitungkan menjadi kebenaran. Dan janji Tuhan berkata, aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, melipat gandakan semua yang kita beri. Terpujilah nama Tuhan. Sebelum kita menerima doa berkat, saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk berdoa bersama sebagai pengucapan syukur kita. Ya Bapak, terima kasih oleh kuasa Roh Kudus. Kami telah memperoleh pengenalan akan Bapa yang benar dan pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus yang Kau utus. Hubungan kami dengan Bapa telah dipulihkan sempurna. Kami telah menjadi anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Kami telah menjadi pewaris kerajaan-Mu. Kami telah menjadi murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Menjadi sahabat-sahabat-Mu. Menjadi mempelai kudus-Mu. Kami telah tinggal di dalam-Mu dan firman-Mu telah tinggal di dalam kami. Kami pasti berbuah banyak. Kami telah menerima semua yang kami kehendaki di dalam kebenaran-Mu. Kami telah menjadi bait suci-Mu, menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Kami telah menjadi terang dalam kebenaran dan kasih untuk menjadi saksi-Mu dan hidup memuliakan Bapa sampai selama-lamanya. Haleluya. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanyalah bagi-Mu. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah ini. Bersyukurlah, percayalah bahwa tanda-tanda orang percaya menyertai kita. Kehadiran kita menjadi tanda bahwa kerajaannya hadir. Bahwa pemikiran Kristus hadir, kuasa dan mujizatnya hadir. Kasih karunia Bapa melimpah-limpah atas kita, memelihara tubuh, jiwa dan roh kita sempurna. Sampai Yesus Kristus Tuhan dan Raja kita datang kembali. Kita semua akan diangkat di dalam kemuliaannya, pesta perkawinan anak domba. Memerintah di dalam kerajaan Bapa dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Maranatha, datanglah Tuhan Yesus Kristus, kami menantikanmu. Haleluya, amin. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Bukti karya-Mu nyata dari hari ke hari. Besar cinta